Ya, puji Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam tayangan Sahabat Bertumbuh Bersama. Saya berdoa kiranya kita semua mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat firman Tuhan yang akan memberkati kita hari ini yaitu terambil dalam Yesaya pasal 49 ayat yang keempat. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapakah Sion itu? Sion itu adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang disayang dan kepunyaan Allah. Tetapi kita memperhatikan dalam ayat ini, apa yang dikatakan oleh Sion. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Dan yang kedua, Tuhan telah melupakan aku. Mereka merasa bahwa Tuhan itu telah meninggalkan mereka. Tuhan telah melupakan mereka. Karena mereka mengukur keberadaan mereka saat itu. Saat itu mereka sedang ada dalam pembuangan di daerah Babel. Mereka diperbudak selama 70 tahun. Sehingga mereka merasa bahwa mereka telah ditinggalkan. Mereka merasa telah dilupakan saat mereka merasa penderitaan, saat mereka merasa kesusahan. Lalu mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Tuhan telah melupakan mereka. Tetapi apa jawab Tuhan di dalam ayat yang ke-15? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara, bukankah ada banyak orang, bahkan mungkin kita, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ketika kita mengalami penderitaan, masalah yang tidak kunjung selesai, lalu kita berkata, Tuhan telah melupakan aku. Tuhan telah meninggalkan aku. Kita sering melihat keadaan kita yang sulit itu, yang mungkin kita tidak menemukan jalan keluar. Mungkin kita merasa putus asa, putus harapan. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan telah melupakan aku. Tapi satu kebenaran Tuhan berkata kepada kita, bahwa Dia berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayi yang dari dalam kandungannya? Seorang ibu yang baik, seorang ibu yang mengasihi anaknya, dia tidak akan pernah melupakan bayi yang dia lahirkan. Dia akan terus mengingat bayinya, dia akan menyayangi bayinya. Itulah seorang ibu yang baik. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dia lebih dari seorang ibu yang baik. Itulah Allah kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita, apapun keadaan kita. Ayat yang ke-16 dia berkata begini, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa artinya? Tuhan sedang berkata kepada bangsa Israel, sekalipun engkau dalam keadaan sukar, sekalipun engkau dalam keadaan yang sulit, sesungguhnya engkau telah aku lukiskan di telapak tanganku. Engkau telah aku ukir di telapak tanganku. Apa artinya? Hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga mustahil Tuhan melupakan kita. Mustahil Tuhan meninggalkan kita. Sebab hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tangan yang memberikan kemenangan. Tangan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ketika kita diizinkan mungkin seolah-olah kita sudah jatuh tergeletak. Sudah tidak ada harapan. Sesungguhnya ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Sesungguhnya ada tangan Tuhan yang kuat. Yang mengangkat kita kembali. Yang perlu kita lakukan adalah kita imani bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Tangan itu yang memberikan kesanggupan untuk kita menghadapi segala keadaan dalam hidup ini. Dan Tuhan juga berkata,
tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Sekalipun bangsa Israel mereka merasa bahwa Tuhan melupakan, Tuhan meninggalkan. Sesungguhnya Tuhan katakan, hidupmu itu loh ada di ruang mataku. Yang artinya adalah hidupmu ada di perhatianku. Aku memperhatikan engkau dari tempat yang maha tinggi. Sehingga mustahil aku tidak menolong engkau. Mustahil aku membiarkan engkau. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau merasa orang lain tidak memperhatikanmu. Mungkin engkau merasa orang lain meninggalkan engkau melupakan engkau. Bahkan mungkin engkau merasa orang yang paling dekat dengan engkau sudah tidak peduli atas hidupmu. Tapi ada satu pribadi, itulah pribadi Tuhan Yesus. Hidupmu diukir di telapak tangannya. Bahkan hidupmu ada di ruang matanya. Yang artinya adalah Tuhan sedang memperhatikan keadaanmu. Dan kalau Tuhan memperhatikan keadaanmu, nantikanlah pertolongannya. Dia akan segera menolongmu. Dan dia tidak akan pernah terlambat untuk memberikan pertolongan kepadamu. Imani firman ini, bahwa hidupmu ada dalam genggaman Tuhan. Bahwa hidupmu ada di pemandangan Tuhan. Kalau dia memandang, dia akan menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati, nantikan pertolongannya dalam hidupmu. Haleluya.